Agenda hari ini seru banget ya teman-teman. Jadi seperti biasa, kan setiap minggu itu kalau kita live streaming, saya biasanya ada satu segmen untuk pamerin project hasil karya teman-teman yang sudah teman-teman submit lewat Discord. Nah, sejak minggu lalu itu kita kan streamingnya di 2 platform tuh. Wah, jadi seru banget. Yang nonton sampai 1.500 di YouTube. Nah, sejak dari situ yang submit di Discord tuh banyak banget projectnya. Nah, hari ini kita mau tampilin 10 project. Nah, kebetulan 10 ini saya nggak pilihin loh ya. Jadi saya langsung urutin aja, makanya saya nggak tahu untuk nyampe ke akhir itu butuh berapa lama. Nah, tapi 10 yang saya pilih sekarang ini itu beneran keren-keren semua. Projectnya ada yang web app, ada yang landing page, ada yang portfolio gitu ya. Ada yang desain UI juga. Jadi websitenya keren-keren. Nah, biasanya kan saya review tuh, saya liatin ke teman-teman semua, terus saya kasih tahu ini websitenya punyanya siapa, dibikin sama siapa, pakai apa dibikinnya. Nah, cuman saking keren ya, saya pikir kalau saya yang review kali ini mungkin nanti agak monoton gitu ya, karena ya pengetahuan saya juga hanya sebatas dasar-dasarnya aja. Nah, makanya hari ini kita bakalan ada reviewer tamu. Nah, tadi udah ada di chat ya. Kita lihat ada apa nih, saya bilangnya Mas Resi atau Bang Resi atau Kak Resi kali ya. Ada Resi Respati yang kalau teman-teman ngikutin live streamingnya dulu pernah bantuin saya juga ngerjain Code Wars. Nah, karena beliau itu lebih jagoan software engineer-nya, karena beliau front end developer dari sebuah perusahaan. Nanti mungkin resinya bisa cerita sendiri deh. Nanti bantuin saya nge-review website-websitenya, karena sayang banget kalau misalkan nggak di-review lebih lanjut lagi gitu ya. Jadi agendanya kita hari ini itu dulu. Kalau misalkan masih ada waktu sampai jam 3, nanti kita mau ngerjain free code camp aja lah, yang ringan-ringan. Karena minggu lalu free code camp ketinggalan karena kita ngerjain Code Wars. Begitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin manfaat dari review project kita di episode kali ini, karena terus terang keren-keren semua. Kalau nanti punya pertanyaan, wah itu Pak gimana sih bikinnya? Nanti saya kasih tahu username Discord-nya. Jadi teman-teman bisa langsung coba tanya-tanya aja ya. Lebih seru sih kalau misalnya yang bikinnya hadir juga di chat atau di Discord. Oke. Dan sebelum kita masuk, saya mau ngumumin dulu dan mengucapkan selamat buat teman-teman semua di Discord, karena Discord kita sekarang membernya udah 5.000 orang. Wah, keren banget nih ya. Thank you buat teman-teman moderator ya. Ada Levi, ada banyak nih, ada Alfat, ada Kyo, ada Ajin, ada Rama, ada Apip terutama ya. 5.000 member itu. Ini kita baru berapa bulan ya teman-teman? Belum 2 bulan kayaknya. Membernya udah 5.000. Jadi saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung. Mohon maaf kalau saya juga kurang aktif di Discordnya belakangan ini karena kesibukan di kampus ya. Tapi seru lah teman-teman udah berdiskusi, terus saling bantu juga, terus juga ngumpulin project. Jadi buat teman-teman yang belum gabung, silahkan gabung di Discordnya. Tuh udah ada yang kasih linknya di chat ya. Langsung ketik aja tanda seru Discord. Kalau teman-teman pengen tahu di chatnya ada komen apa aja, teman-teman bisa ketik aja tanda seru comments ya. Kalau pengen tahu perintahnya apa. Oke, itu jadi pengantarnya untuk hari ini. Jadi sekarang kita masuk aja ke sesi yang pertama ya teman-teman ya, yaitu sesi review project kita. Tapi saya mau cek dulu, ini Resi sudah ada belum di chatnya? Atau saya japri dulu deh di Discordnya. Ada yang ngumpulin projectnya nggak? Coba, yang ngumpulin projectnya ada di chat nggak?
Wih mantap, ngumpulin. Si Safarila ngumpulin, M Surya ngumpulin. Mudah-mudahan hari ini kita review ya. Asik, pada ngumpulin ya. Mudah-mudahan kebagian review karena banyak banget teman-teman. Kayaknya kita tiap minggunya mungkin bisa 10 sampai 15 lah. Minggu ini 10. Kalau pengen tahu project apa saja yang sudah di submit, nanti saya simpen di GitHub ya. Jadi teman-teman boleh cek aja GitHub saya, nanti ada sebuah repo namanya project kalian. Nanti dilihat aja URL-nya. Saya baru nyimpen untuk yang minggu ini. Untuk yang minggu-minggu sebelumnya nanti mungkin kita bisa tambahkan lah ya. Projectnya macam-macam ya, boleh website, portfolio, boleh landing page, boleh web app, aplikasi ya, boleh UI design, boleh game. Silakan, yang penting project digital. Sebentar ya, sambil menunggu teman-teman. Ini suara backsoundnya terlalu kencang nggak? Kalau terlalu kencang saya kecilin. Halo yang baru hadir, thank you. Tadi ada. Ntar saya kecilin dulu suaranya. Halo. Halo, nah ini sudah ada rekan kita. Halo. Ini biasa dipanggil apa sih, Resi? Mas atau abang atau apa? Atau Resi aja? Ya depend sih, ada yang manggil Mas, ada yang manggil Bang, tapi nggak apa-apa lah, Resi aja nggak apa-apa. Resi aja ya. Suaranya Resi kedengeran nggak teman-teman? Halo. Coba kita cek dulu. Halo. Tes, gimana kedengeran? Kedengeran nggak teman-teman? Nah mantap. Bisa kalau saya mau perbesar di Discordnya nggak bisa kali ya, Resi ya? Bisa kok, klik kanan di ikonku terus ada volume. Nggak ada, adanya mute. Apa kita harus masuk channel? Nggak kali ya? Harusnya enggak. Kalau aku sih ada. Oh ada. Ya, nah ya. Ada. Oke nih teman-teman, jadi ini adalah reviewer tamu kita, namanya Resi Respati. Coba mungkin buat teman-teman yang baru ikut live streamingnya sekarang, Resi bisa perkenalkan diri dulu sedikit nggak? Halo ya, selamat siang. Nama saya Resi Respati, biasa dipanggil Resi. Saya sebagai senior front-end engineer di Kata.ai. Kerjaan saya di Kata.ai lagi bikin desain sistem dan ngejain core platform di sisi front-end-nya. Kata.ai sendiri itu adalah platform conversational AI. Jadi kita membuat platform buat orang sekalian bikin chatbot yang bisa di-deploy ke berbagai macam channel messaging app, contohnya WhatsApp, Telegram, dan baru-baru ini baru bisa Instagram kayaknya, aku lupa. Mantap. Dan kemarin kita juga lagi hosting hackathon, cuman sayangnya kayaknya registrasinya udah ditutup. Jadi sekarang udah hackathonnya lagi berjalan. Kalau mau lihat namanya Kata Hack, aku buka dulu ya blognya ya. Nanti coba linknya simpan di chat. Oh udah berjalan sekarang? Udah berjalan, kayaknya registrasinya udah ditutup. Jadi sekarang lagi pada tim yang udah daftar lagi pada bikin ya. Nanti tunggu aja hasilnya. Wih, mantap. Ada tamu spesial buat jurinya. Salah satunya ada yang kenal Matt Droid, kayak pernah di feature di blog kita nih. Iya. Jadi salah satu jurinya itu adalah Matt Droid. Mas ini ya, Muhammad Mustadi, aka Odi. Nah itu jurinya. Juara hackathon sedunia, enggak sedunia juga sih, se-Indonesia. Jadi sebenarnya kita ambil dia jadi juri supaya dia nggak menang. Gitu aja sih. Sengaja ya. Masih menang ya.
daripada menang terus gitu ya, mending jadi injury aja. Oke. Nah, sehari-harinya Resi ngerjain di apa namanya di kata.ai-nya apa? Berkutat dengan apa, bahasa apa? Kita stack kita di frontend itu React dan TypeScript. Kita juga punya desain sistem yang kita bikin sendiri, namanya Aksara. Ada di GitHub, open source. Sejauh itu aja sih. Untuk backend ya berbagai macam stack sih, karena kita juga arsitekturnya microservice ya. Kalau Resi apa React ya ngerjainnya di? Kerjanya di React ya. Mantap. Jadi ya hari ini mungkin Resi bakalan bantuin kita ya, Resi untuk ngeliatin nih project-project yang udah disubmit sama teman-teman, karena sebelum-sebelumnya apa ya, saya rasa kalau saya yang review tuh kayaknya ya bisa hanya di UI aja sebisa saya tampilannya, tapi kalau ada reviewer tamu kayaknya lebih seru lagi nih Resi. Sip ya teman-teman, kita mulai nih. Jadi sekarang saya akan coba buka dulu beberapa apa namanya project yang sudah dikirim sama teman-teman. Saya juga sudah kirim linknya ke Resi, jadi nanti Resi mungkin bisa lihat juga ya satu persatu dari yang pertama. Oke, kita lihat dulu. Saya pindahkan dulu screen ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama sebenarnya ini saya mau kasih lihat dulu dari punyanya Resi. Waduh. Karena Resi juga submit kemarin di itu ya di Discord-nya. Oh ya, teman-teman buat yang pengen cek ada di GitHub-nya. Jadi kalian bisa masuk aja ke GitHub saya, github.com/sandikagali, cari aja repo project kalian. Ada di sini link-linknya. Oke, kita lihat dulu dari yang pertama nih, dari punyanya Resi. Bagus banget. Bentar, saya mau tanya dulu, ini sebenarnya apa? Jadi ini kayak apa website pribadi lah gitu ya, website pribadi ya. Saya ada portfolio, ada ini juga sih. Jadi sebenarnya saya bikinnya waktu itu ngikutin konsep namanya indie web. Indie web itu jadi semacam kita own konten kita, jadi kita nggak gunakan platform lain, contohnya misalnya WordPress, Medium dan semacamnya. Jadi semuanya tools yang dipakai buat blognya kita yang bikin sendiri, konten pipeline-nya ya kita yang bikin sendiri. Terus nanti baru dipublish ke media lain. Jadi yang pas itu ada di konten kita. Kontennya ada di website kita. Website kita ya. Jadi nggak akan kalau WordPress pakai engine-nya mereka, kalau Medium pakai engine-nya mereka gitu ya. Iya. Oke. Dan kan dulu kan sempat ada rumor kan, kayak bertahun-tahun yang lalu kan sempat ada exodus dari Medium kan, karena bisnis model berubah atau apa, jadi ya bayar dikit-dikit bayar gitu kan. Untungnya udah sekarang aku udah berpindah secara full ke sini. Jadi ada artikel tentang web development, teknologi dan lain-lain yang paling penting yang saya lagi kerjakan ya. Kerjakan. Oke. Ada reading list. Reading list itu kayak ya yang lagi aku baca aja, dari yang menarik. Jadi aku coba daftarin di sini. Terus ada musik apa yang lagi aku dengerin. Kalau reading list berarti tulisan orang lain ya? Tulisan orang lain ya. Oke, mantap. Musik yang lagi didengerin, video yang lagi ditonton, yang waktu itu ditonton dan kayak recommended. Kadang aku dulu tuh aku sempet fotografi juga. Jadi sekarang sayangnya udah jarang sih. Jadi cuman ada satu foto yang waktu itu aku ambil pas lagi di Malang. Ini pakai kamera HP sih, jadi nggak terlalu bagus. Lagi ada rencana untuk nge-upload foto aku yang lama juga ke situ. Oh, ini hostnya di website-nya juga? Di website juga, ya. Oh ya, oke. Terus ada featured project juga, dan jadi bisa ngeliat ya semuanya lah. Jadi ada project aku. Oh, Resi juga terlibat ya di sini ya, di pembuatan website kawal COVID. Iya, aku yang pertama kali ya. Waktu itu kan yang inisiasi kan ada Mas Zain Najib, terus ada Mas Zain juga. Mas Zain ngajak aku buat yuk bikin websitenya. Jadi sempet pengen ya, sempet ini kan, jadi kita planning dulu, planning, cuman ternyata pas lagi planning ada kasus pertama terkonfirmasi di Indonesia, jadi kita harus kebut dan akhirnya jadilah. Jadi dalam waktu 3 hari
Oh, padahal masih dalam tahap planning, ini udah ada yang kena langsung harus jadi. Buat ya. Oke. Sip. Jadi ini tampilan depannya ya. Nah, sekarang Resi boleh cerita bikinnya pakai apa tech stack apa mungkin? Dulu aku bikinnya pakai Gatsby.js. Cuman akhir ini aku migrasi ke Next.js karena Next.js itu dia lebih enak API-nya. Jadi abstraksinya cukup mantap lah buat bikin yang kayak ini. Bener-bener bring your own data. Jadi mau dipakai apapun terserah. Jadi misalnya kalau punya headless CMS atau kayak aku pakai markdown file doang. Ya atau mungkin ya cuman halaman HTML atau JavaScript doang itu bisa. Oke, jadi Next.js itu apa disebutnya? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu dia tuh apa front end framework juga? Dia itu framework buat React. Dulunya dia fokus di server side rendering, tapi sekarang udah jadi benar-benar framework yang benar-benar hybrid. Jadi kalau mau server side rendering bisa, static side generator juga bisa, atau mungkin mau client side rendering aja juga bisa. Oke, sip, mantap. Jadi dibikinnya pakai Next. Alasannya kenapa berpindah dari Gatsby? Ini speed. Iya speed, karena akhir-akhir ini kayak karena kalau mau nambahin sesuatu fitur baru di Gatsby itu perlu pakai plugin. Jadi mirip WordPress lah. Jadi banyak pluginnya. Cuman jadi karena pluginnya juga jarang yang mengikuti yang ada buat use case saya, jadi akhirnya ya udah pindah aja ke Next.js. Dan juga pluginnya itu kayak semacam terlalu login ke ekosistemnya Gatsby. Dan Next.js itu karena bisa bring your own data source, jadi bisa pakai berbagai macam lah. Oke. Jadi lebih lebih versatile kali ya. Betul. Oke, keren nih. Jadi ini front end-nya dibikinnya pakai apa? Apa maksudnya desainnya? Aku pakai Emotion dan juga aku bikin design system punya aku sendiri. Iya. Kemarin tuh ini ya ngirim ya? Ada di /design. Widih, oke. Jadi gimana nih maksudnya? Namanya chunking. Chunking itu adalah chunking mansions di Hong Kong yang emang yang dulu populer banget di Hong Kong, yang kayak UI yang kayak neon gitu tahun 80-an. Area ini tuh chunking tuh nama tempat. Iya, nama tempat. Ada chunking mansions di Hong Kong. Itu dulu populer banget yang kayak bener-bener neon. Jadi inspirasinya dari situ sih. Kayak warnanya bener-bener bright dan ini juga, dan gelap karena kan yang paling terang neonnya kalau di chunking mansion kan di malam hari. Iya. Jadi itu kayak apa? Jadi kayak guidelines gitu ya? Iya, sama komponennya juga ada. Jadi kalau mau bikin heading dan text, terus paragrafnya, terus komponennya juga ada button. Baru dikit sih komponennya, tapi keren. pengen di expand lagi sih biar bisa dipakai di mana aja, nggak cuma kita bisa pakai juga ya. Sayangnya masih di sini, belum aku publish di NPM. Jadi tapi kalau ini bisa copy ke clipboard kali ini ya? Iya, warna bisa langsung di copy ke clipboard. Jadi kalau diklik itu bisa langsung di copy. Oke, dan tadi saya lihat juga ini udah dibuka di mobile juga udah asik sih. Pastinya, pasti aku mikirnya selalu mobile first. Mobile first ya? Iya sih itu. Mantap, keren tuh teman-teman. Jadi kalau pengen tanya-tanya lebih detail lagi, nih kalian bisa langsung cek aja nih di websitenya /about. Nah, coba tanyain aja, Mas Resi bikinnya gimana sih? Saya pengen juga dong pakai desain sistemnya. Nanti langsung aja. Oke, sip. Itu jadi yang pertama, thank you Resi udah submit. Saya senang juga nih, wah Resi ikutan submit di project showcase-nya. Main sih bikin project baru ya, cuman waktu itu lupa di submit, jadi yang selanjutnya aja lah. Oke. Sekarang kita masuk nih ke yang submission yang pertama kali ya. Kalau tadi kan kayak inilah Appetizer. Iya. Oke, yang pertama nih teman-teman dari saya lupa namanya. Sebentar, saya cek dulu. Dari Potato namanya nih. Username-nya Potato.
Namanya Satrio Kusuma. Ini katanya pagi semua, tolong dicek mungkin ada yang masih kurang dari website company profile. Ini saya bikinnya pakai Laravel dan SAS nih Resi. Laravel. Dulu sempat pengen nyoba Laravel, cuman nggak. Belum pernah. Pernah pengen nyoba Laravel. Udah pernah nyoba-nyoba dikit, cuman nggak terlalu kepake. Ya, berarti dari dulu ini ya JavaScript ya Resi ya. Itu JavaScript. Dulu sempat mau PHP tapi akhirnya pindah ke JavaScript. Oke. Jadi ini ceritanya websitenya ini apa? Karaoke nih, karaoke. Karaoke bar ya. Karaoke bar. Desainnya sih simple ya. Jadi backgroundnya biasanya nggak ada texture, nggak ada gambar, nggak ada. Aku emang benar-benar suka sih ya minimalis kayak gini, nggak terlalu berat dan ini. Cuman kayak ada yang aku lihat ini nih di bawah kan ada yang tunggu apa lagi ya, mudah-mudahan kami enjoy entertainment. Nah ini kayaknya kalau aku pengen kritik dikit ya, pilihan warna ini kayak agak ini nih, agak kurang kontras ya. Kurang kontras ya. Bener. Karena jadi kalau kita lihat, coba aku tes dulu di sini. Aku ntar kasih websitenya di chat. Nah, salah. Warnanya salah. Nah iya, ini cek kontras ceknya fail nih. Ada di mana tuh? Bisa. Udah aku link di chat tuh, yang paling baru. Jadi di situ biasa aku cek kontras. Cek kontrasnya itu sesuai dengan ada guideline namanya WCAG 2.0 color contrast. Bisa dikasih ya? Iya bisa dicek. Jadi kenapa harus pentingin kontras warna itu buat mereka yang ini buta warna. Jadi buat mereka kontrasnya harus jelas. Ya betul. Kadang-kadang itu kita lupa banget ya untuk ngeakomodasi teman-teman kita yang memiliki keterbatasan ya. Iya. Misalnya yang buta warna atau yang mungkin emang matanya agak rabun seperti saya. Seperti saya juga. Iya, kadang nggak kelihatan kan kalau emang warnanya WebM juga. Format WebM dia lebih kecil dibanding MP4. WebM tuh video juga ya? Iya, format video. Kalau gambar itu apa sih? Gambar juga ada yang WebP. WebP ya kalau gambar. WebP buat gambar, WebM buat video. Itu lebih kompres, bisa lebih kecil. Ya, oke. Mantap ya, ini yang pertama sekarang. Ferry 999 kontras minimal harus tampilan apanya? Ini maksudnya dalam hal apa nih ditanyanya? Oke. Maksudnya kontras itu ya pastiin yang ini. Kalau aku baca pertanyaan dengan benar ya pastiin kontrasnya harus jelas antara warna teks dengan warna background. Iya betul. Jadi mau dimanapun ya, misalkan nih di sini bagian ini ya lihat backgroundnya apa, foregroundnya apa. Iya. Kalau ini kan fail karena emang kontrasnya nggak terlalu beda kan, jadi abu-abu terang sama putih, jadi kan nggak terlalu kelihatan. Jadi takutnya kalau kontrasnya terlalu rendah, yaitu mungkin orang-orang yang buta warna atau yang emang matanya ada gangguan penglihatan, bisa rabun gitu, nggak akan kelihatan. Iya. Kan tadi kita ngeceknya di sini ya. Berarti kan kalau kita ngeceknya tulisan ini, ya berarti tulisan ini adalah foregroundnya, yang putih adalah backgroundnya. Kalau kamu mau ngeceknya yang bawah, misalnya yang ini, nah ini beda lagi. Tulisannya jadi foreground, backgroundnya yang ini yang hitam. Nih kalau aku kasih lagi linknya nih, yang buat yang tadi miss. Jadi itu di situ kalau mau ngecek kontrasnya. Ya. Ngaruh nggak sama SEO katanya Resi? Enggak ya, kayaknya ya kalau. Enggak. Mungkin ngaruhnya ke ini sih, ke Lighthouse, karena Lighthouse juga udah ngecek aksesibilitas. Jadi pastiin kalau ada buttonnya di label dengan benar. Link atau button tuh jangan terlalu touch area, jangan terlalu kecil. Kontrasnya warnanya juga harus jelas. Jadi itu mempengaruhi banget sih. Karena Lighthouse juga kan hasil nilai Lighthouse itu juga mempengaruhi performance bakal website muncul di Google atau enggak. Bakal muncul di Google ya ternyata. Setauku sih, cuman aku nggak terlalu ini juga. Mungkin harus tanya yang expert di Google. Pokoknya itu harus diperhatikan juga sih. Cuman kontras kayaknya nggak ke SEO nggak ngaruh.
Nggak ngaruh. Nggak ngaruh kalau kontras. Oke. Mungkin sekarang kita coba lihat. Ini mapsnya. Oh bener ya. Saya kira gambar nih. Ternyata mapsnya beneran maps. Tuh, yang mau datang ke tempat karaoke ini ada di sini nih. Ya masih ada yang di tingkat kontrasnya berdasarkan. Nah ini ada standarnya. Ada standarnya itu kalau mau lihat di mana ya? Saya aja keywordnya WCAG 2.0 color contrast. WCAG 2.0. Nah ya. Ada di sini sih. Ini ada satu lagi. Artinya WCAG itu apa? Web Content Accessibility Guidelines. Iya, Web Content Accessibility Guidelines. Nah, di situ ada tuh. Iya, betul teman-teman. Karena saya awalnya juga, saya tuh awalnya ini seneng graphic design. Jadi begitu saya masuk ke web design tuh Resi, yang ada di pikiran saya itu selera saya aja. Saya nggak mikirin standar, saya nggak mikirin orang lain bahkan. Oh saya sukanya warna ini, kayaknya kalau ini dengan ini cocok menurut saya. Sikat, ternyata ya orang lain belum tentu ya. Padahal websitenya bukan buat saya. Betul, karena kalau di web development kan, web programming kan kita juga harus memperhatikan user. Karena kan kita bukan desain buat kita sendiri, kita desain buat user. Mantap. Coba kita lihat halaman lain ya. Ini kita udah masuk ke home-nya. Home tuh sekaligus about ya. Iya, ternyata kalau diklik sama aja tuh. Terus ada paket. Oh sama ya. Masih kosong ya. Yang mana? Ini yang iya kosong. Iya. Masih placeholder. Menu makanan. Oke. Untung udah makan. Oh iya ini menunya. Coba kalau kita lihat versi mobile-nya. Wow, berubah. Mantap sih. Udah keren. Desainnya sih keren. Bagus kok ini. Oh, ini dia refresh halamannya. Kalau digeser. Udah, mantap. Diklik, muncul menunya. Ya, mantap ya. Jadi ini desainnya keren. Mungkin tadi sedikit saran adalah mengenai kontras sehingga keterbacaan. Oke, itu adalah submission pertama kita. Terima kasih dari teman-teman. Mungkin ada yang mau juga mengomentari, silakan ya. Misalkan siapa tahu nanti yang bikinnya nonton juga. Sebaiknya begini atau menurut saya apanya harus diapain gitu ya. Silakan aja tulis aja di chatnya. Itu pakai framework apa bikinnya? Tadi dia bilang backendnya Laravel, depannya pakai SAS. Nggak tahu kalau pakai framework yang lain. SAS Vanilla atau SAS pakai atau SAS Bootstrap ya? Iya. Halo Satria Badak Biru, selamat datang di live streaming ya. Buat yang baru datang, saya ucapin selamat datang. Kita lagi review project Discord ya. Tadi kayaknya ada yang donasi ya. Saya ucapin terima kasih juga buat yang udah donasi. Ada Abdullah, ada Aldi, sama Ean tadi buat beli kopi Pak. Wah, terima kasih nih. Kita ke web yang kedua ya, Resi ya. Ini sekali lagi terima kasih buat Potato namanya, atau Satrio Kusuma nih di bawah sini. Ada yang udah ngirimin project yang keren. Sekarang kita masuk ke project yang kedua. Ini dari namanya apa ya? Andi. Nah, ini dari Andi. Ini bukan project klien sih Pak, katanya gitu ya di tulisannya. Cuman jadi tugas akhir saya di Unmaha. Wah, ini TA nih. Wah. Dibikin pakai React sama Codeigniter. Jadi kayaknya front end-nya React Resi, back end-nya CI4. PHP. Nah, ini websitenya kayaknya toko online, toko baju ya. Cuman ini saya agak aneh ya. Jadi dia desainnya dari sejak web itu udah mobile version.
Ini nggak kayak lagi ngetren banget deh model kayak gini juga. Oh ya? Kayaknya iya, soalnya kemarin aku lihat Sorabel yang kayaknya udah innalillahi modelnya kayak gitu juga. Kitabisa.com juga kayaknya akhirnya baru berubah jadi kayak gini juga. Sama tuh soalnya kalau saya lihat responsifnya nggak bisa dibuka, ditarik gitu, nggak bisa. Soalnya aku lihat kayak jadi ngetren banget model kayak gini. Jadi model mobile, bener-bener mobile, tapi pas digedein ya udah tetap mobile. Tetap mobile. Jadi ada ya aku lihat tuh di Sorabel. Apa mungkin dia tuh udah survei kali, yang nggak jarang juga yang buka website kitanya pakai desktop atau pakai laptop, rata-rata pakai mobile. Ya udahlah, bikin aja. Bukan mobile first, jadi mobile only kali. Mobile only. Atau mungkin mau di package sebagai React Native juga, nggak tahu. Mungkin juga ya. Karena udah React.js, kayaknya ya udah aja gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lihat ya. Jadi ini ada atas dan bawahnya ya. Jadi bener-bener kayak mobile app gitu. Jadi kalau kita lihat, bisa diganti jadi dark mode. Wes. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Mas Agis. Ini termasuk PWA nggak? PWA itu ada beberapa kriteria sih buat jadi PWA. Jadi buat PWA itu nggak cuman mobile friendly doang. Itu dia harus ada service worker. Service worker itu supaya bisa nge-cache konten yang emang diperlukan dalam load pertama. Jadi supaya bisa diakses secara offline. Secara offline. Dan juga harus bisa akses. Ini nggak harus semua ya. Jadi pokoknya yang pertama tuh harus bisa diakses secara offline. Jadi misalnya kalau offline itu nggak cuman ada error dinosaurus. Jadi harus ada kayak ininya lagi. Jadi karena udah pakai service worker, jadi kita bisa tunjukin kayak misalnya halaman offline. Kalian offline nih, refresh terus ya atau gimana gitu. Terus I see. Karena kita udah pakai service worker, kita juga bisa misalnya ada fitur seperti push notification, misalnya update. Misalnya kalau di di website toko kayak ini, misalnya update ini status shipping misalnya. Terus apa lagi ya? Pokoknya ada banyak sih yang perlu dilakukan supaya bisa jadi PWA. Salah satunya yang paling wajib itu ada service worker. Ada service worker. Kalau tadi kan pertanyaannya Mas Agis, ini PWA atau bukan? Berarti gimana? Udah bisa kita nggak tahu ya? Dia pakai service worker apa enggak gitu? Ini ada pertanyaan lagi nih. Selamat siang, salam kenal. Saya Kunto Aji. Wah, Kunto Aji. Seorang front-end engineer. Saya mau nanya kenapa Next.js by default tidak menggunakan server-side rendering. Tuh websitenya Resi tuh Next.js. Saya fetching data langsung menggunakan hook sampai SSR itu error 500 pada saat di build, sedangkan saat development itu karena mungkin ada environment yang memerlukan ada elemen window, ada variable global namanya window. Sebentar Resi. Rehydration tuh apa dulu? Rehydration itu adalah misalnya ada static HTML. Misalnya kalau di server side rendering static HTML, terus di rehydration artinya dari JavaScript di push kayak state baru misalnya. Jadi yang tadinya static dijadiin dynamic dengan caranya di rehydrate. Itu pattern di server side rendering. Dan di server side rendering itu, karena di sisi server itu nggak ada global namanya window, dan itu cuma ada di browser doang. Jadi itu harus dicek apakah hooks yang Mas pakai itu ada memanggil global window atau enggak. Kalau dipakai, jadi itu perlu dicek. Jadi misalnya if type of window sama dengan undefined, tidak sama dengan undefined, baru dijalanin. Karena kalau itu dijalanin di sisi server akan nge-break karena server nggak ngerti variable itu. Gitu Kunto Aji. Semoga menjawab. Kalau saya nggak ngerti, untung ada Resi.
Oke, kita balik dulu ke ini ya, ke websitenya. Jadi tadi kok ada yang bilang di chat sih katanya itu Pak biar nggak ngerubah experience katanya kalau tampilannya apa konsisten gitu, dibuka di web gini, dibuka di. Justru aku malah nggak setuju ya kalau itu. Ya betul. Karena responsif itu bukan experience yang sama di semua device. Responsif adalah experience yang terbaik di setiap device yang kita support. Betul. Jadi misalnya kalau ini aja Resi, yang produk terbaru nih. Kayaknya agak tidak natural kalau kita bukanya di desktop pakai mouse di drag gitu. Karena ini kan swipe itu motion tangan kita kan, motion jempol kita gitu. Iya, agak ini aneh. Ini agak aneh. Jadi kalau di call ini nggak bisa kita geser. Kalau di desktop nggak bisa kita geser. Mungkin kalau di desktop kan biasanya kita pakai tombol arrow ya, kiri kanan gitu. Nah ini kita nggak tahu kalau ini adalah tombol yang bisa kita geser. Kalau misalkan di handphone ya natural aja, tangan kita tuh kayaknya swipe gitu. Iya. Iya benar Mbak Vivi. Emang lagi ngetren nih, entah kenapa. Oh gitu ya, Bibit sama kita bisa juga gitu ya? Iya, Bibit kita bisa, Sorabel yang sekarang udah innalillahi juga kayak gitu. Emang lagi ngetren, entah kenapa. Tuh sekarang begitu kita pindah ke search aja, Resi. Nah iya. Nggak bisa digeser kan, jadi agak. Oh kalau tadi bisa swipe, sekarang nggak bisa swipe. Jadi ingat ya, banyak yang salah kaprah soal responsive design. Responsive design itu bukan experience yang sama di semua device, tapi experience yang terbaik di semua device yang kita support. Jadi memang kalau emang experience yang user experience yang di mobile ini nggak bisa dipakai di Discord, di desktop, ya jangan dipaksain. Coba cari cara baru. Ya. Cuman kalau dari sisi apa ya, warna sih saya suka sih ini warnanya. Kontrasnya oke menurut saya. Jadi mungkin kalau emang ya udah emang kita cuma bisa kayak gini, ya udah pastiin aja di desktop bisa di scroll ke kanan. Karena kan kalau di desktop, kalau di mobile desktop kan kita nggak bisa touch and nggak bisa. Ini saya bisa touch and geser, tapi nggak natural jadinya gitu. Iya. Kalau aku malah nggak bisa. Coba aku tes lagi ya. Malah ambil malah gambarnya bukan gesernya. Ini yang depan? Iya. Bisa. Karena aku nggak di inspect elemen kali ya. Nah kalau di inspect elemen baru bisa. Oh ini bisa digeser. Lihat semua. Kalau lihat semua, jadi nggak bisa digeser. Cari, tapi secara produk sih udah oke tuh. Dia udah. Ya. Desainnya udah oke kok. Udah oke. Secara app gitu ya. Cuman yang tadi usability agak kurang. Biar UX engineer-nya nggak kerja 2 kali kayaknya. Iya. Ya oke, kalau itu boleh ya. Cuman kalau misalkan dia udah tahu sumber user datangnya dari mobile sih ya oke lah. Cuman yang agak aneh nih kalau saya sih mengomentari yang terakhir, halaman terakhir. Jadi ini udah oke, saya seneng warnanya gitu ya, calm, kontrasnya, langsung biru gitu di sini. Ini agak. Nah itu kenapa tuh? Agak aneh aja. Kayaknya belum diganti nih. Bener ya. Jadi dari sini tuh udah warnanya pastel gitu, bagus pas kesini. Iya, ini kenapa nih? Apa salah masukin warna? Nah itu dia. Nah, ini kontrasnya. Kalau ini kita cek gimana di website yang tadi? Boleh. Ini ada nih yang masukkan detail akun. Color contrast higher. Ada pakai CSS variable nih, mantap. Di mana? Di CSS-nya? Oh ini ada calc. Ya ini berarti udah ngerti nih pakai CSS yang baru nih. Dia pakai CSS variable, pakai value calc juga. Masukin. Color contrast higher nih. Oh salah. Ini ada nih warna backgroundnya aku taruh di ini ya, di Japri ya. Sok. Itu warna teksnya. Kalau warna backgroundnya tadi kayak benar-benar biru banget nih. Oh enggak. Double A. Nggak terlalu biru banget. Nah itu. Double A hasilnya. Berarti kurang ya?
double A itu udah bagus. Udah bagus. Udah kontras ya. Udah benar kontrasnya. Ya, sip. Oke, tuh untuk yang kedua. Secara umum udah keren sih, cuman ya nggak tahu, saya mungkin belum biasa aja. Tadi ada loading screen ya. Oh iya, mantap. Secara usability saya belum biasa aja sih untuk website kecil gini gitu. Kalau saya apalagi saya bukanya kan di ultra wide gitu. Banyak banget screen yang kayaknya sayang aja gitu. Nggak kepake. Oke, thank you. Ini Andi ya, Andi. Tapi untuk tugas akhir oke lah. Kalau saya pembimbingnya oke lah ini. React depannya, CI 4 belakangnya udah mantap. Sidang aman lah kayaknya kalau ngerjain sendiri. Next kita masuk ke project yang berikutnya, dikirim oleh Arik. Ini nama projectnya adalah infoin.org. Tuh, ini keren juga nih. Mantap. Ini hasil project saya dan teman-teman. Oh, berarti ini tim ya. Nama project kami adalah info.in. Adalah sebuah website untuk menginformasikan COVID-19 dan bertujuan untuk memberikan bantuan sosial ke masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dibikinnya pakai Vue.js depannya, belakangnya Laravel. Bikinnya waktunya kurang lebih 3 mingguan. Kita lihat ya, website yang dibikin 3 minggu ya keren gini nih. Jadi depannya Lighthouse dulu. Gimana Resi? Aku tes Lighthouse dulu. Nah, siap. Buat teman-teman yang pengen tahu kalau misalkan websitenya bisa dites pakai Lighthouse, itu sebenarnya dari browser bisa juga ya, Resi ya? Iya bisa. Kita bisa inspect. Terus di sebelah kanan tuh ada performance ya? Bukan. Kemana sih kalau mau Lighthouse? Oh, ini ada Lighthouse. Coba lah tab Lighthouse sendiri. Atau pakai ini, apa namanya, Chrome, apa sih, extension ya? Kalau di browser Chrome udah by default ada. Udah sih. bisa ya? Iya. Jadi kita bisa cek sendiri, kita audit websitenya. Iya. Udah bagus belum? Nah, ini lihat. Ini hasilnya. Kalau kita cek pakai Lighthouse, bagusnya sih semua warnanya hijau. Nah, di sini katanya performance-nya. Performance-nya ada. Cuma nanti sebelum kita ke situ, lihat, kita bahas UI-nya dulu deh. Oke. Nah, jadi di awal ini saya curiganya sih bootstrap sih. Cuman nggak tahu. Ada navbar di atas. Terus ada ya ini kayaknya lagi tren gini ya, flat design gini. Iya. Ada apa sih disebutnya? Kalau bootstrap kan bilangnya ini jumbotron ya. Iya. Nah, atau hero biasanya. Oh iya, hero image ya. Hero section. Nah, terus dia ada nih mengenai COVID dari API-nya Odi. Terus kalau kita scroll lagi ke bawah, oh ini keren. Ininya apa? Ilustrasinya ya. Ini kayaknya bikin sendiri sih. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Wes, mantap. Oh, udah. Kayak gini. Jangan lupa alt text-nya yang benar. Jadi coba kalau kita inspect elemen, kita lihat elemen image-nya. Ada alt text kan? Nah, alt text ini kayaknya coba dikasih yang lebih deskriptif. Jadi jangan cuma nama file doang. Karena buat mereka yang nggak bisa nggak bisa melihat atau ada isu penglihatan. Jadi mereka biasanya kan pakai screen reader. Nah, itu nanti screen reader akan membaca si alt text itu. Jadi kalau misalkan nulisnya di sini asal, kasihan buat teman-teman kita nanti nggak ngerti websitenya apa. Karena apalagi kan websitenya ini kan kemaslahatan. Iya, benar-benar. Karena kan ini tentang pandemik, jadi harus sangat diperhatikan. Iya.
Dan kita nggak sadar loh Resi, seberapa banyak teman-teman kita yang pakai screen reader itu. Jadi kayaknya kita cuek-cuek aja ya, karena kita bisa lihat, kita bisa baca. Jadi ini yang dibaca altnya. Jadi gimana? Sarannya kalau misalkan punya gambar seperti ini, alt text-nya sebaiknya gimana Resi? Sebaiknya gunakan ya deskriptif. Misalnya si alt text cuci tangan ini mungkin ganti jadi cuci tangan dengan sabun. Panjang nggak masalah kan? Ya nggak ada masalah karena nggak akan muncul juga di sini. Jadi mungkin yang akan dibaca. Jadi mungkin ini cuma dibaca sama si screen reader. Misalnya kalau kita pakai screen reader. Misalnya pakai masker, ya pakai masker. Terus jaga jarak, ya gitu sih. Ya. Itu aja. Ya nggak apa-apa jadi kayak paragraf deskriptif gitu ya. Gunakanlah bla bla bla. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mantap. Ya, cuma ini tadi animasinya agak nggak. Ini animasi ya? Iya. Kurang sedikit aja dah. Ini nih, dia overlap. Iya betul. Tuh. Nah ya. Tapi nggak tahu kalau kita lihat responsifnya. Tapi kalau di mobile bagus sih. Ya ini bootstrap sih. Saya hampir yakin itu bener. Bootstrap. Oh bagus kalau di mobile-nya keren. Set. Oh tapi dia bisa lazy loadingnya hilang lagi ya. Biasanya kan dia cuma sekali, kalau udah di load dia ada terus ya. Kalau ini dia ngilang kalau nggak ada di screen, dia ngilang lagi. Aku ngerti nih gimana caranya. Jadi dia bisa nge-hide gambarnya supaya nggak kelihatan kalau pas nggak di scroll. Biasanya pakai namanya intersection observer. Jadi terus ya harus di lazy load, elemennya ditaruh pakai intersection observer. Takut. Tapi nanti dia load lagi kan kalau di scroll lagi? Kalau udah nge-load ya akan tetap di cache. Oh aman berarti ya, nggak akan request lagi. Jadi tinggal pakai ini aja si intersection observer. Ada aku link di chat. Tuh teman-teman ya, tentu udah ada Resi nih, ilmunya banyak nih. Ya keren ya, ini tampilannya keren nih. Warnanya juga saya suka sih warnanya. Skema warna yang dipilih oke tuh, jadi nggak ada yang terlalu kontras warnanya. Kita lihat halaman yang lain. Wis, ada transisi halamannya. Transisi halaman, mantap. Ini kayaknya yang bikin orangnya beda. Ini ada shadow-nya. Iya. Yang ini nggak ada. Aduh. Iya nggak apa-apa. Jadi kayaknya harusnya kompakan dulu ya pas di awal, punya satu kesepakatan gitu. Kamu bikin halaman ini tapi panduannya begini gitu. Desain sistem lah. Desain sistem ya. Iya. Oh ini artikel, jadi kumpulan artikel, tapi ini udah keren nih. Kenapa footernya posisi jauh-jauhan? Nah iya nih, kenapa ya? Oh iya ini ya. Nggak. Kayaknya dia mau apa gitu di sini. Kayak musuhan. Kayaknya dia masih mau naruh apa gitu di sini. Di bawah tulisan info ini. Tapi udah keren lah. So artikelnya juga beneran tuh ada. Mantap. Ini nggak tahu share button, ya. Tugas atau memang mereka bikin ya. Tapi kalau misalkan mereka bikin udah keren sih. Mantap. Donation. Wah keren. Ini gambar bukan atau beneran? Bentar. Ini buka, klik kemana ya? Oh ke infoin. Oh. Menarik. Yang mana? Jadi bisa diklik tuh si donationnya. Klik donasi sekarang. Misalnya bantu Gaza lawan Corona. Klik donasi sekarang. Iya. Iya. Oh ada ini juga nih, ada komen. Oh ini kayak kita bisa. Kayak kita ya. bisa. Ya kayaknya dia referensinya ke sana. Donation event. Wah keren sih ini. Search by
Wow, by tempat. Coba kita ganti Jawa Barat. Kita ganti yang, pilih kota dulu, Bogor. Event tidak ditemukan. Nah, kalau Bandung. Ya. Nah, tapi ini nih, pas aku klik search, event tidak ditemukan, tapi di bawahnya nggak ganti. Itu dia. Karena itu beda, Resi. Oh iya, aku kira soalnya sama saya juga. Karena kalau ditemukan dia muncul. Iya, soalnya aku mikirnya kayak filter gitu. Jadi kalau tidak ditemukan jadi kosong kan. Jadi sama saya juga tadi awalnya mikirnya filter, tapi ternyata beda section. So, saya pikir ini satu section segini. Jadi kalau nyari betul muncul di sini. Ya sih. Kalau disatuin kayaknya lebih oke sih. Jadi yang pertama muncul all event berdasarkan tanggal kali ya. Kalau kita search itu filter. Tapi keren sih, ini jalan semua nih. About. Oh, ini yang bikinnya Who Are We? Wes, tuh ada Arik, ada Muhammad Bilal. Ini SMK. Oh, keren sih. Keren. Keren sih ini. Ayo teman-teman yang mahasiswa, masa kalah nih sama SMA. SMK 4 Bandung tuh. Ini kalau tugas udah keren ini. Iya. Kalau Pak Dika yang ngesidang juga auto lulus ini. Auto lulus. Ini lomba sih. Alasan mengikuti lomba tuh katanya gitu. Oh, pantas. Jadi ini tuh kayaknya website untuk lomba. Alasan mengikuti lomba pengen juara biar dapat fulus. Ya nggak apa-apa, bagus. Pastilah. Oke, keren nih Arik, Bilal sama Rachel. Mantap. Ya, loginnya nggak dikasih, jadi kita nggak tahu nih. Saya berharap sih si ilustrasinya bikin sendiri, jadi tambah keren itu. Iya. Oke. Mantap. Oh, itu tuh ada orangnya tuh. Arik. Iya, Sarik. Mantap. Bagus. Semoga menang. Emang belum pengumumannya belum. UPI tingkat SMK, ya mudah-mudahan menang lah. Ya, good luck. Besok pengumumannya, waduh mantap. Mudah-mudahan menang. Jangan lupa diupdate di Discord. Oh bener ya, kasih tahu. Menang atau enggak? Menang lah. Saya doain menang lah. Sip, mantap tuh. Kalau mau tanya-tanya ada Arik Hikari di chatnya. Nanti ngobrol aja langsung. Thank you ya Arik dan teman-teman sudah submit. Coba tadi sarannya Mas Resi sih biar lebih keren lagi, lighthouse-nya coba diijoin semuanya. Tadi kita lihat performance-nya masih merah. Oke, next kita ke project berikutnya. Udah 1 jam ya, lumayan. Iya. Keempat. Thank you loh, Resi udah mau bantuin saya. Thank you. Udah diberikan kesempatan juga. Oke, proyek selanjutnya dari Rian. Ini website portfolio. Dia bikinnya cuma sehari katanya. Tapi nggak dikasih tahu bikinnya pakai apa. Kita lihat. Jadi yang pertama ini kayaknya cuma 1 halaman ya. Jadi kalau diklik dia pindah gitu. Pindah. Tapi nggak, kayak nggak berguna juga karena 1 halaman dan kecil. Jadi nggak usah diloncatin juga bisa ya. Diloncatin juga udah kelihatan. Nah, cuman yang kerennya di dalamnya itu dia punya real time chat app. Jadi ini kan sebenarnya cuma segini aja nih. Tapi ini ada ini nih Resi. Jadi dia ada quotes yang kalau saya klik dia ganti-ganti. Saya nggak tahu ini quotes-nya API atau memang dia punya data yang kalau diklik ngeganti aja. Oh, ada nih dari JavaScript ternyata. Jadi diambil terus pas klik di random. Bisa kelihatan dari inspect. Ada di JavaScript-nya nih aku kasih di DM ya. Nah, itu ada scriptnya. Ini benar-benar vanilla banget.
Oh. Bootstrap sih, cuman ya. Oh, dia nyimpennya di sini ya. Oh, jadi dia nge-random array. Kalau diklik ganti. Oh iya, nggak apa-apa. Oke juga sih. Ini gambarnya kayak gambar stock image juga. Cuman kelihatannya kayak ke stretch ya. Nah itu hati-hati ya kalau kita pakai gambar itu jangan sampai Iya, jangan sampai nge-stretch gitu. gepeng. Apalagi foto kan. Kalau foto nanti orang ke stretch nggak bagus juga. Nah cuman di sini ada real time chat app. Nggak tahu jalan apa nggak nih. Nah itu dia. Coba Resi masuk. Coba masuk ya. Oke, Oh, bisa. Ada terhubung. Oke. Terus chattingnya gimana? Oh gini. Oh, ada di sini. Oh, klik kirim. Ya oke, mantap. Oh, nggak bisa di-enter ya? Nggak bisa, harus diklik. Iya, biasanya ini otomatis kan. Otomatis. Enter kalau mau ngirim. Terus saya nggak tahu lagi kalau itu ada di bawah. Biasanya kan nempelnya di sini. Tapi Iya. keren lah, udah jalan. Pakai RTC. Bisa ngirim kosong loh. Oh iya. Oh jangan ya, kalau pesan mah Iya. jangan ya. Iya. Coba ada yang mau bergabung lagi? Chatting aja bisa nggak kalau banyak? Ya simple tapi oke lah. Iya. Oke, keluar. Apakah Anda yakin? Oke. Ini Iya. kiriman dari ya. Kalau menurut saya sih dikembangin lagi aja. Iya, kembali lagi. Ini 1 jam pakai Bootstrap ini udah bagus. Cuman dirapi-rapiin aja sih. Itu udah bagus. Betul. Ini Oke. kayak tombolnya ini harusnya diketengahin nih. Tombol Yang- change-nya. Bentar, saya- Biar setara. Balik Gambarnya lagi juga jangan di stretch. Benar. Jadi di tengah. Ya dirapi-rapiin aja lah. Ya Rian, mantap tapi terima kasih sudah ngirim projectnya di Discord. Jangan lupa diperbaiki. Saya baca chat dulu nih. Bikinnya pakai apa? Chat real time-nya itu pakai WebRTC. Biasanya kalau mau bikin WebRTC. chat real time itu pakai WebRTC. Live-nya kesimpan ke past broadcast. Kalau di Twitch tuh kesimpannya berapa hari ya, Resi ya? Podcast biasanya kesimpan kalau belum affiliate itu 14 hari. Kalau udah affiliate biasanya 30 sampai 60 hari ya. Aku juga lupa. Berarti nanti kalau di Twitch sih semingguan lah. Tapi nanti Iya. saya pindahin ke YouTube juga. Bakalan saya pindahin ke YouTube. Telat nggak apa-apa, Levi. Santai-santai. Oke, next ya. Tadi dari Rian, terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke punyanya... Loh, kok hilang? Loh, mana? Punya Mas Pindev. GitHub. Sebentar. Oke. Ke close kayaknya. Oh iya, Pindev namanya. Apin dari Surabaya. Ini masih SMK juga, jurusan TKJ katanya. Let's see. Ini ya. Aja singkatannya apa ya? Teknologi komputer apa sih? Teknologi komputer. Jaringan, Iya. pokoknya jaringan. Oh, dan jaringan. Oh ya, Nah, jaringan. ya, pokoknya kan ada kalau SMK tuh RPL biasanya. TKJ sama multimedia. Bikin tentang COVID juga nih. Keren. Dia ngasih tahu nggak ya bikinnya pakai apa? Mau share hasil lomba web design? Nggak ada Cuman dia bikinnya animasinya pakai SVG, terus pakai animasi CSS. Bikinnya 2 minggu. Kalau ini dia bikinnya sendiri. Bikin sendiri. Oke. Ini real time nggak, Resi? Ini udah bener ngambil dari API kali ya? Nah, aku coba cek networknya. Harusnya sih yang ngambil. Mana? 52. Keren. Sekarang kayaknya lagi rame lagi musim warna-warna pastel gini ya. Yang Oh iya, ini udah ngambil dari API ini. Ya kayak lagi musim banget sih warna-warna pastel kayak gini ya buat backgroundnya. yang
Kan biasanya merah, biru, bootstrap gitu ya. Bootstrap kan birunya khas gitu. Warnanya kelihatan ya, kalau pakai bootstrap warnanya kelihatan. Oh, ini ada ininya, ada grafiknya. Wis. Mantap. Mantap. Kalau grafik gini responsifnya udah bener belum? Cuman kalau balik ke beranda, ini kayaknya data positif sembuh sama meninggal ini kayaknya agak nampil dikit di bawah, kayak ke atasin dikit aja nggak apa-apa, biar langsung kelihatan itu pas dibuka. Oh bener ya? Iya. Ini nih, ini kalau kita buka tuh gini. Sayang banget ya. Sayang banget. Mending lebih baik dikatasin dikit biar langsung kelihatan gitu di semua layar. Bener. Ini kalau kita buka di mobile. Karena kan pasti kalau orang mau buka website soal informasi COVID, pasti yang pertama kali lihat tuh langsung itu. Langsung infonya. Jadi kalau kayak yang kita bikin di Call COVID juga pasti pertama langsung jumlah kasus yang muncul. Nggak perlu nge-scroll dulu ya? Nggak perlu nge-scroll. Ya mantap. Kalau gini enak nih, gini aja. Tapi ini bukan, tapi ini gini. Tapi kalau kita enter, oh kalau beranda titik HTML, loh kok bisa kelihatan? Udah loh Resi sebenarnya. Udah ya? Kode aku kok kayak... Enggak deh, enggak. Enggak ya? Enggak. Nah iya. Saya kode aku agak geser ya? kepotong banget. Wah, angkanya udah sampai nggak kelihatan. Wah, ini juga nih. Tadi dia bilang animasinya pakai SVG ini. Tuh. Yang edukasi. Mantap. Oh, keren. Deteksi dini. Deteksi dini ini pakai apa ya? Pakai if else kayaknya. Iya. Tidak. Anda tidak perlu. Machine learning barbar pakai if else. Machine learning barbar. Protokol. Tapi lengkap juga nih, kontennya banyak sih. Protokol. Nah, Asia ini pastiin diinin sumbernya. Saya ini sumbernya Kementerian Kesehatan. Oh, ini udah ada di bawah. Bagus lah. Ya, kalau ngambil tuh biasakan sumbernya dicantumkan. Betul. Tapi kalau yang nggak boleh diambil, ya jangan diambil. Tetap dicantumkan juga itu nggak boleh. Kalau misalkan ada yang biasanya kan ada watermarknya tuh, tetap kita paksain ambil terus kita cantumin sumbernya juga jangan. Kalau ini kan publikasi pemerintah kan jadi emang informasi publik kan, jadi ya boleh asal dicantumkan sumbernya. Betul. Keren. Tanya jawab, coba ini pakai kata.ai nggak belakangnya? Kalau pakai kenapa nggak dimasukin ke kata hack? Nggak sih, ini nggak bisa. Nggak ya? Iya. Berita COVID, ya mantap. Keren tapi ini. Cari berita, bisa nggak? Oh, bisa ngedeteksi berita fakta atau hoax tuh. Pasti ini dari Mavindo selalu. Kalau bisa ambil ini pasti ambil dari Mavindo. Oh, ini apa bukan ini tuh filter aja. Oh, filter. Oke. Kalau saya klik fakta, ini adalah berita-berita yang fakta. Kalau saya klik hoax, adalah berita-berita yang hoax. Tapi kalau saya cari beritanya nggak bisa. COVID. Oke. Nggak bisa di enter, nggak bisa. Gak apa-apa, keren kok, udah mantap. Ya, visualnya bagus. Perbaikin aja. Cuma tadi aja yang di halaman depan tuh yang jumlah kasusnya. Pastiin kelihatan pas pertama kali buka. Benar. Itu ya, jadi itu Pindev, terima kasih udah submit. Ini teman-teman sambil dilihat juga ya, jadi nanti rencananya sih gini. Oke, Peter, silakan. Rencananya sih
nanti di akhir kita akan adain polling untuk memilih mungkin 1 atau 2 dari setiap minggunya mana yang menurut kalian tuh paling oke lah. Nanti mungkin setiap bulan kita akan pilih mana project submission di bulan itu yang paling keren. Cuman itu masih saya pikirin mekanismenya, tapi di akhir nanti kita akan adain polling lah biar lebih seru. Next masuk ke tadi dari Pindev, selanjutnya ini dari Satya. Ini keren juga nih. Portfolio nih bagus nih. Coba kita refresh dulu. Dari Satya, sebenarnya Satya ini ngiriminnya banyak. Cuman yang ngiriminnya Satya bukan ya? Ada yang ngiriminnya banyak, tapi semuanya itu kayak ada di sini. Ada di mana ya? Jadi ada beberapa project dia yang dia submit. Jadi saya munculinnya yang portfolionya aja. Saya baca dulu deskripsinya. Ini website portfolio bikinnya pakai Nux dan Tailwind. Di hosting pakai Vercel, dihubungkan dengan domain pribadi. Oke. Kalau kayak Next.js tapi versi Vue. Nah, itu saya baru mau nanya. Jadi Nux itu Next versi Vue ya? Iya. Iya. API mirip kayak Next.js. Jadi bisa server side rendering, bisa static generating. Nggak tahu deh. Aku juga nggak pernah tahu. Static generation udah bisa belum kalau di Nux? Buat yang pengguna Nux. Barangkali ada yang pakai Nux, kalau saya nggak pakai sih. Oke, jadi sebenarnya ini simple websitenya. Di halaman pertama itu ada foto dan ada tulisan utamanya dan ada deskripsinya. Kalau mau klik lebih detail mengenai Satya ini bisa klik About Me, nanti pindah ke halaman About. Di sini sebenarnya lebih detail, kita bisa lihat Satya ini bisa bahasa pemrograman apa, bisa framework apa. Mantap. Tapi nggak ada project yang udah pernah dibuat ya? Ada kok di halaman accomplishments. Ya ini maksud saya. Jadi Satya tuh ngirimin beberapa link, tapi linknya ada di sini semua. Jadi kalau kalian pengen tahu apa yang udah dibikin sama Satya, masuk aja ke sini. Tuh, jadi banyak API, ternyata. COVID info. Kita lihat ya dari atas. Udah pernah main-main Deno juga nih. Tuh Deno, iya betul. Mantap. Terus dia bikin aplikasi buat nge-search Pokemon, nge-search anime. Kayaknya ini dia coba-coba API ya, public API. Iya. Ada yang coba pakai React, pakai Vue. Nah, mantap sih. Menarik. Kalau teman-teman pengen lihat, langsung aja masuk ke websitenya di menu atau di link accomplishment. Coba kita lihat versi mobile ya. Kayaknya kalau Tailwind juga udah responsif kali ya komponen. Iya, Tailwind bagus sih. Tapi ini kepotong nih. Tuh. Jadi pada saat versi mobile dia jadi punya kayak menu di bawahnya. Oh iya. Nah itu jangan lupa di bawahnya tuh, jangan sampai kepotong. Menu di bawahnya dikasih padding dikit aja. Nggak nambah padding, betul. Jadi bisa sih kayaknya saya kalau mau lihat GitHub-nya, tapi ya jempolnya jangan gede-gede. Tuh, baru bisa. Karena kalau cuman segini areanya kecil kalau dibuka di handphone. Loh, malah kalau dibuka di handphone yang lebih kecil hilang. Iya. Oh, aduh, ada di sini. Susah. Jadi itu tolong diperhatikan tuh. Mantap. Satya, thank you ya udah ngirimin. Tadi bikinnya pakai Nux. Suka Pak minimalis, simple ya, bener yang ini ya. Jadi minimalis, kayaknya kontrasnya juga udah oke sih. Kalau dari kontras tadi. Next kita punya Aditya Rohman. Bagus. Bagus. Nah, ini Aditya Rohman. Coba kita refresh dulu. Ya kan bener, episode ini keren-keren beneran. Jadi ini websitenya. Coba kita lihat dulu, kita baca. Warnanya mantap. Mana.
Halo semuanya, nama saya Aditya Rohman. Izin share website portfolio yang baru saya buat 2 minggu lalu. Nah, 2 minggu nih. Websitenya menampilkan profil singkat, skill, app, portfolio, desain portfolio, ada juga section sertifikat. Nah ini nih. Auto lulus. Auto lulus. Jadi di awal ada ini, tapi saya nggak dikasih tahu bikinnya pakai apa. Coba mungkin restnya kalian ceritanya lebih banyak sih kalau ngirimin project itu cerita bikinnya pakai apa ya. Semakin detail kan kita semakin enak nyeritainnya gitu. Nggak perlu diterawang tadi Resi harus bongkar-bongkar isinya. Selanjutnya ada lagi ini yang ke-8 nih, kita mendekati penghujung acara kita. Dari Huda. Nah ini kalau Huda dia bikin ini Resi namanya code highlighter. Jadi katanya dia bikin mirip Carbon No SH. Bikinnya pakai Vue dan Tailwind. Jadi kita harus bikin dulu, misalkan kita bikin, saya udah bikin sih. Tuh, jadi kalau misalkan kita punya codingan, nanti codingannya dimasukin ke sini. Coba saya tulis aja deh gini. Cuman belum pakai code completion sih. Kayaknya masih text field bawaan ya, belum kayak pakai code mirror atau semacamnya. Ya, betul. Jadi nggak bisa auto complete ya. Tes 1. Oh, contoh kode yang di highlight. Coba kita ganti jadi HTML. Sebentar, kok nggak ada hasilnya? Oh, ada. Oh, itu dia. Ada. Terus kalau saya mau simpan gimana? Unduh. Oh, keren sih. Unduh atau simpan. Unduh tuh bedanya apa ya? Unduh tuh jadi gambar ya? Oh iya bener. Wah, mantap. Iya, desain akhirnya mantap sih. Kalau simpan? Sama aja ya? Simpan. Oh, simpan tuh berarti ke account kita kali ya kalau kita log out. Iya, di save. Makanya aku bingung kenapa kok perlu login. Tapi nggak ada. Mana punya kita? Iya. Oh, ada di bawah. Oh, dia list. Tapi nggak bisa diedit. Nah, itu dia. Padahal kalau aku bikin kayak ini sih bisa nggak perlu pakai login. Jadi tinggal kalau mau di save bisa disimpan ke, misalnya config-nya bisa disimpan ke local storage gitu. Terus nanti baru di load lagi dari local storage kan. Iya. Baru kelihatan. Mantap. Tapi kalau misalnya dia nyimpennya di servernya dia, berarti kan yang ngebebanin servernya dia kan, yang terbebani gitu. Kalau misalkan di local storage kan di klien ya. Ya, kehapus juga. Iya, kalau kehapus betul. Tapi keren lah ini code highlighter. Iya, loginnya kurang aman bener Mas Levi. Username doang. Iya, kalau berarti kalau sekarang orang login pakai username saya masuk aja ya? Masuk aja ya. Iya betul. Nggak ada passwordnya ya. Oke, ya nggak apa-apa lah. Nanti dikembangin lagi supaya lebih keren dari si Carbon itu. Tapi nggak apa-apa. Thank you sudah ngirimin. Huda Damar ya. Huda Damar. Tadi dia bikinnya pakai Vue dan Tailwind. Next, nah ini keren nih. Dari Chris Max Pagigan katanya ya, kepagian. Dia ngiriminnya jam berapa gitu, saya lihat di chatnya itu. Mau izin share desain web portfolio. Desainnya pakai Figma. Cuman itu kayak baru selesai langsung ngirim kayak jam 4 jam 5. Iya makanya. Nih hasilnya. Tuh. Fresh banget ya. Iya, fresh. Wih, itu keren. Lazy loading. Jadi kalau lazy loading tuh apa ya, menurut saya ada elemen of surprise-nya gitu.
santai keluar gitu. Cuman ini Desain keren. pakai Figma. Mantap. Cuman bikinnya pakai apa kan? Kalau pakai Figma desainnya skills. Keren, dilihat warnanya keren. Iya. Projects. Why me? Wes. Let's work together. Oh, mantap. Keren sih. Ini kalau kita versi mobile ya. Ini animasinya apa sih, Resi? Dia CSS ya? Aku nggak tahu. Apakah benar-benar CSS transition doang? Atau kayak Atau pakai JavaScript? yang lebih ini lagi mantap ya. Jonathan Christian, keren nih. Security enthusiast. Simple, nggak terlalu banyak yang bisa diklik gitu ya. Cuman ya to the point aja gitu. Kamu mau kerja sama saya, ya ini gitu. Iya langsung, nggak bertele-tele. Mantap. Sip ya, ini dari Christian berarti ya. Jonathan Christian, thank you nih sudah ngirimin. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Gimana menurut teman-teman nih punyanya Jonathan Christian? Ada nomor WhatsApp-nya ya? Iyalah, langsung kalau mau kerja sama langsung. Iya, langsung dipanggil lah buat project kalian. Pak, yang di kiri bagian home skill DLL namanya apa? Ini navigasi aja sih. Itu navigasi aja ya. Kenapa bisa diam di sini ya? Dia dibikin fix. Fix atau sticky. Ya. Yang baru kan ya position sticky. Sticky. Tapi kalau di sini dia hilang ke sini. Hilangnya kemana ya? Nggak ada. Nggak ada. Langsung Hanya scroll aja. Mantap. Load gitu pakai AOS. AOS itu apa ya? Apa? Aku juga nggak pernah dengar itu. AOS. Sekarang kita masuk ke yang terakhir nih. Yang terakhir ya? Iya. Dari Agus B. Halo semuanya, saya Agus Rukanda. Izin share website portofolio yang menampilkan profil singkat. Nah, warnanya bagus. Ini kita lihat, saya refresh dulu. Siapa tahu ada animasi di awalnya. Agak lama. Tuh, ada kan? Mantap. Halo, I am Agus Rukanda katanya. Dia nggak ngasih tahu bikinnya pakai apa. Ya, kita lihat ada lazy loading lagi. Kontrasnya oke ya, ini Resi ya, gelap tapi tulisannya cerah. Iya banget. Keren. Ini beneran kali ya website yang udah pernah dia bikin atau dia... Saya nggak tahu ini template apa bikin sendiri ya. Semoga sih bikin sendiri. Yang keren ini nih. Apa? Scroll barnya. Tuh. Ya custom tapi kayak loading gitu. Neon gitu, mantap. Tuh, jadi makin bawah makin. Aku suka nih sama mereka yang estetikanya neon gini. Iya, keren. Nah itu. Saya baru lihat, biasanya kan dia scroll ya, naik turun kan. Kalau ini kayak progress bar. Tuh, penuh. Ya udah penuh sampai sini. Yoi, keren. Coba kita lihat di features, kayaknya scroll doang. Gallery. Oke. Dan terakhir kita coba lihat versi mobile. Bootstrap sih ini. Bootstrap ya. Kelihatan banget buttonnya. Kalau mobile tapi dia scrollnya biasa. Nah ini nih di layar kecil nih agak link Instagram, Facebook sama WhatsApp ini agak kepotong nih. Bukan kepotong juga, agak meluber. Tinggal diturunin aja ya, jadi satu baris.
Keren sih. Atau ini bisa lebih dipenuhin sih yang featuresnya, nggak terlalu kecil gini. Oh, kalau di mobile Resi, scrollnya baru mulai pada saat kita lewat di features tuh. Kalau di atas nggak ada. Nah, di sini baru keluar. Tapi keren sih ini. Scrollnya ketutupan sama navbarnya. Karena Di atasnya ketutupan sama navbar ya, bener. Iya betul. Tuh baru keluar. Tapi keren ya. Apa idenya nih? Kayak Mantap, di mantap. footer ada yang agak kepotong sama footernya nih pas di mobile. Bagian apa? Bagian Touch. For business inquiry, please send email to. Nah, to-nya kayak agak hampir ketimpa sama scroll bar-nya. nempel ya. Kayaknya bisa dikasih padding di sebelah kiri. Betul. Ya, tapi overall mah keren lah. Oke teman-teman, itu yang ke-10 ya. Jadi udah ada 10 nih. Mudah-mudahan teman-teman ngelihat semuanya. Jadi ada tutorialnya. Oh, apa yang scroll bar? Scroll bar itu. Iya, kayaknya. Ya, keren-keren ya. Iya. Jadi sekarang gini, saya minta teman-teman yang ada di chat kita vote ya. Jadi menurut teman-teman sekalian, ya saya tahu kita reviewnya nggak bisa sedetail mungkin gitu. Cuman yang menurut teman-teman sukai. Dan kita juga agak subjektif ya. Iya, Emang review benar. itu semuanya subjektif. Jadi perlu pendapat kalian juga. Nah ini aku link lagi nih di chat ke GitHub repo-nya, list project-nya. Silakan dilihat, silakan dicerna. Nanti kita mulai